Oke, ini Jason, kita langsung akan membahas mengenai aturan seragam sekolah bagi siswa-siswi untuk memakai baju adat ramai diperbincangkan di jagat sosial media. Nah, aturan ini sebenarnya sudah berlaku pemirsa sejak Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 tentang aturan seragam sekolah. Memang kadang ada satu hari Jason ya kita disuruh pakai baju adat begitu ya. Betul. Seperti hari Kartini kan juga ada tuh. Biasanya kalau nggak baju adat, biasanya di hari Jumat tuh ada yang pakai juga baju batik atau baju lurik. Terus di hari Sabtu biasanya kan baju pramuka tuh. Ya. Tapi secara keseluruhan kan yang kita tahu nih, masyarakat tahu dari SD, SMP, SMA, ya kalau SD tuh putih merah, SMP putih biru, SMA putih abu-abu. Iya. Tapi ternyata karena ini lagi rame di sosmed katanya ada perpindahan atau aturan seragam baru, banyak yang udah spekulasi nih. Wah, apakah akan diubah nih yang selama ini udah patternnya, polanya udah putih merah, putih biru sama putih abu-abu akan dihilangkan semua atau justru tetap sama kayak yang kemarin? Iya, nah kalau mengutip nih dari laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendikbudristek pada hari ini dan juga sampai hari ini tidak ada aturan pemakaian seragam sekolah terbaru. Jadi sebenarnya masih sama, cuman memang hanya mengeluarkan kembali aturan yang sudah ada di tahun 2022 itu ya Jason. Betul. Jadi kayaknya ada salah paham ini. Dan tapi memang di Permendikbudristek nomor 50 itu disebutkan bahwa kalau tadi Gemma menyinggung ada soal pemakaian baju adat ya sebagai seragam sekolah itu juga bisa menjadi pilihan. Artinya ada opsional atau opsi yang ditambahkan. Boleh ada sekolah-sekolah itu juga menggunakan baju adat, itu tergantung juga dari daerahnya juga masing-masing. Karena kan setiap kearifan lokal itu bisa berbeda-beda, disesuaikan juga dengan agama dari siswa yang dianut. Misalnya kalau ada baju-baju adat yang misalnya harus disesuaikan dengan siswa yang misalnya berhijab atau berkerudung, itu kan juga harus melakukan penyesuaian, itu juga sangat boleh dilakukan sebenarnya. Iya, nah aturan pemakaian pakaian adat lengkap atau dengan modifikasi di sekolah ini juga dapat diatur, tadi seperti yang Jason bilang ya, diatur oleh Pemda masing-masing sesuai dengan kewenangan. Namun untuk pemakaian baju adat sebagai seragam, ini nggak boleh dipaksakan kepada orang tua siswa. Jadi memang tergantung ke pihak sekolahnya dan tidak boleh dipaksa ya, bukan wajib gitu loh. Betul, ini nih makanya kemarin kan beberapa hari ini langsung pada rame. Berarti ini orang tua harus beli seragam baru di luar seragam yang biasanya atau enggak? Berarti kita tegaskan hari ini bahwa sebenarnya aturannya itu adalah aturan masih sama. Gampangnya SD masih putih merah, SMP putih putih biru, SMA masih putih abu-abu ya. Karena memang kemarin kan sempat yang beredar itu katanya setelah Lebaran nih sekolah udah langsung mulai pakai seragam baru. Enggak pemirsa, jadi memang ini hanya opsional saja diberikan kepada Pemda masing-masing dan tidak diwajibkan untuk pakaian adat ini, tapi boleh diberlakukan. Nah, Mendikbudristek sendiri menyebut aturan penggunaan baju adat ini adalah upaya untuk melestarikan budaya adat Indonesia yang beragam. Nah, kalau ini setuju ya Jason ya? Betul. Nah, tapi sebenarnya yang juga jadi perhatian adalah gimana sih sebenarnya tanggapan dari pihak sekolah maupun siswa terkait dengan aturan seragam sekolah yang ramai diperbincangkan ya. Kita juga akan melihat nih sama-sama gimana sih, apakah mereka sebenarnya juga mendambakan justru ada seragam baru atau ya udahlah yang ada aja yang dipakai untuk sekolah sehari-hari. Kita lihat dalam tayangan berikut. Itu kan orang tuanya macam-macam, ada yang ekonominya mapan, ada yang kurang. Kalaupun itu diterapkan, lihat ekonomi. Mungkin kalau yang ekonomi lebih, ya mungkin pakaiannya nggak mesti harus glamor begitu. Kemudian yang nggak punya, ya nggak mesti miskin-miskin banget. Tapi semuanya bisa disesuaikan, Pak. Ikuti keadaan aja. Jadi nggak mesti maksa. Yang miskin harus pakaian ini, ya itu nanti memberatkan. Masalah nanti. Jadi yang miskin dia menyesuaikan, yang mungkin yang kaya juga menyesuaikan juga. Saya pikir itu nggak masalah. Kalau menurut aku sih Kak, setuju-setuju aja, karena kan kalau buat melestarikan budaya kenapa enggak gitu kan. Terus kayak ya sesuaiin sama budget keluarganya juga gitu ya, yang sekiranya mampu ya oke gitu, yang nggak mampu bisa dibantu sama pihak sekolah gitu. Jadi aku sebagai siswa sih ngeliatnya setuju-setuju aja ya Kak, karena kan mungkin itu upaya mereka untuk melestarikan budaya, dan yang pasti kan itu nggak setiap hari juga makainya kan, dan itu tuh juga nggak yang heboh-heboh banget yang pakai konde atau apapun itu. Jadi setuju aja. Betul, pinter deh tuh adiknya tadi ya. Kita baru aja komentar. Jadi memang kalau misalnya kita balik lagi nih, seolah-olah kita anak sekolah. Mungkin kalau misalnya pakai baju daerah, yang baju daerahnya bisa lebih disederhanakan, bisa dibuat lebih simpel, mungkin itu akan lebih memudahkan. Tapi kalau misalnya benar-benar pakai baju adat daerah setiap minggu gitu, dalam satu minggu ada sekali gitu, dengan konde, dengan suntiang gitu, waduh itu kayaknya memang agak memberatkan kalau kayak gitu ya. Kayaknya orang tuanya yang pusing sih. Mungkin kalau muridnya seneng ya pakai
pakai baju adat tiap hari, tapi orang tuanya yang pusing nih. Nah, pemirsa, kalau menurut Permendikbud juga nomor 50 tahun 2022 ini, seragam yang diwajibkan untuk dipakai siswa ini adalah seragam nasional sesuai dengan standar yang sudah ada ya, seperti seragam SD, SMA, SMP, dan juga untuk seragam pramuka menyesuaikan dengan hari-harinya. Ya, dan untuk pramuka ini kan biasanya kalau ada beberapa sekolah yang pakai baju pramuka tuh di Jumat, tapi ada juga beberapa sekolah yang memang masih Sabtu tuh masuk, biasanya itu juga pakai baju pramuka. Dan memang kalau kita melihat dari tujuan atau nafas menggunakan seragam yang sudah ada ini kan sebenarnya ini untuk menjunjung tinggi namanya persatuan dan kesatuan. Iya. Kemudian di sini juga kita bisa menyamaratakan bahwa anak-anak yang sekolah ini punya status yang sama, punya kebebasan dan hak yang sama. Jadi nggak ada yang membeda-bedakan. Sebenarnya kan tujuan menggunakan seragam tuh itu. Iya, supaya sama-sama mungkin dengan sepatu juga wajib seragam warna hitam ya, kaos kaki putih, kemudian juga untuk seragam juga ininya apa? Ada emblemnya itu ya, juga sama, semuanya tandanya juga sama. Itu kan memang buat meratakan semua siswa baik dari kelas ekonomi ataupun sosial begitu ya, Jason. Betul. Jadi memang ketika ke sekolah itu sesuatu yang menunjukkan status sosial itu tidak terlalu nampak karena nantinya siswa itu belajar untuk bahwa saya dengan teman saya si A, saya dengan teman si B itu sama, kita bisa berteman dengan siapa saja. Jadi itu filosofi sebenarnya kenapa di sekolah di Indonesia itu masih menggunakan seragam yang memang selama ini ada. Walaupun memang ada sekolah-sekolah, misalnya sekolah swasta deh atau sekolah internasional, itu kan nggak saklek pakai putih, bawahannya merah, biru dan juga abu-abu. Tapi ada juga mereka mendesain sendiri seperti misalnya ada kotak-kotak atau juga misalnya ada yang pakai rompi. Nah itu kan kebijakan sekolah masing-masing. Tapi intinya adalah tetap sama, tetap seragam. Tetap ada Namanya seragam kan? Iya, saya juga waktu SD kan di swasta nih, Jason. Nggak ada loh pakai putih merah tuh nggak ada sama sekali selama 6 tahun. Tapi memang seragam wajibnya tuh selalu ada tiap hari. Jadi memang untuk nafasnya sama seperti negeri ya, menyetarakan semua siswa di mata sosial tuh sama begitu pakai seragam yang sama. Ini ada yang bilang di TikTok nih, Jason. Apa tuh? Katanya adab aja yang dikembangin, bukan baju adatnya dikembaliin lagi. Oh gitu, jadi lebih kepada adab budaya gitu ya dan akhlak daripada siswa gitu. Ini kemarin juga menarik nih karena ketika ini kan ramainya kan di media sosial ya kan. Nah di media sosial tuh banyak yang komentar gini, daripada seragamnya yang diubah-ubah atau diganti, mendingan kurikulumnya atau sistem pembelajarannya yang selama ini masih banyak PR-nya. Katanya sih banyak netizen juga ada yang komentar kayak gitu. Karena baru mulai sistem merdeka juga ya di tahun ini ya. Nah kalau ngomong-ngomong soal itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Iwan Syahril menegaskan prinsip mengenai aturan seragam sekolah adalah memikirkan kemampuan sosial ekonomi orang tua siswa. Ya, dan berikut cuplikan wawancara dalam program Metro Siang kami hadirkan lagi untuk Anda. Apakah wajib menggunakan pakaian adat ini untuk menjadi seragam sekolah, Pak Iwan? Tidak wajib. Jadi sesuai dengan Permendikbudristek 50 tahun 2022 yang tadi juga sudah disampaikan dalam liputan bahwa ini merupakan bagi pemerintah daerah dapat ya. Jadi bahasa yang kita gunakan dapat. Jadi artinya ini adalah optional dari pemerintah daerah untuk kemudian memutuskan dan tentunya melihat tentunya dengan ekosistem satuan pendidikan yang ada di wilayahnya. Nah, dalam hal ini juga Permendikbud nomor 50 juga menyatakan di pasal 13 prinsip bahwa pengadaan atau peraturan seragam yang ditetapkan oleh sekolah itu prinsipnya tidak boleh memberatkan kepada orang tua dan harus disesuaikan memikirkan kemampuan sosial ekonomi orang tua. Jadi termasuk juga pakaian seragam yang nasional ya dan yang lain itu nggak harus membeli baru juga gitu, jangan sampai ada kewajiban untuk membeli baru juga. Jadi prinsip ini yang menjadi pegangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan di lapangan. Pak Iwan, jadi tidak ada peraturan yang berubah, tidak ada perubahan sama sekali di dalam Permendikbudristek 50 nomor tahun 2022? Ya, kami sekali lagi menegaskan bahwa mungkin ini ada berita yang simpang siur ya Mbak di media sosial, bahwa ada aturan baru itu sama sekali tidak benar. Tidak ada perubahan aturan untuk seragam sekolah. Bahkan kalau kita lihat di artikel-artikel yang diedarkan itu judulnya itu aturan baru, tapi ketika dibaca tuh Permendikbudnya tahun 2022. Jadi agak aneh juga kita membacanya. Mungkin ini ada berita yang simpang siur ya Mbak di media sosial, bahwa ada aturan baru itu sama sekali tidak benar. Tidak ada perubahan aturan untuk seragam sekolah. Bahkan
kalau kita lihat di artikel-artikel yang diedarkan itu judulnya itu aturan baru, tapi ketika dibaca tuh Permendikbudnya tahun 2022, jadi agak aneh juga kita membacanya. Ya, Jason, karena sudah ramai di media sosial, kita juga akan melihat bagaimana sih komentar para netizen ini menanggapi adanya isu yang berkembang, walaupun ternyata ada miss ya. Dan sudah ditegaskan tadi tidak ada aturan baru ya setelah Lebaran. Nih kita lihat dari komentar Instagram @joymin, ganti seragam tidak akan merubah isi kepala, katanya gitu. Berarti lebih penting untuk pendidikan moral begitu ya Mas ya. Nah, lalu dari @pohon tuh yang mengatakan yang kurang baik kurikulumnya yang diganti seragamnya. Oh iya, ini satu dari sekian banyak yang komentar gitu juga sih. Lebih banyak ke sistemnya atau kurikulumnya yang diganti aja katanya. Ada juga yang bilang @alfi, urus dulu pendidikan kita yang masih semrawut dan adanya pembuli anak. Oh iya bener juga nih. Iya Karena nih, bullying nih ya, masih bullying. lumayan banyak ya di beredar di Betul. media sosial juga. Kemudian dari @ashar yang mengatakan, tetapi jadi bahan bullying teman-teman snacknya tidak sebaiknya mungkin ini ya, tidak memakai seragam baru. Dan berikutnya juga ada dari @istania, daripada ngurusin seragam, mending ngurusin kasus bullying di sekolah-sekolah yang sekarang itu semakin parah katanya. Jadi memang dari sekian banyak yang komentar ya, mereka ini lebih memilih kalau seragam itu bukan urgensi lah untuk kemudian dilakukan sekarang atau diganti untuk anak-anak sekolah, tapi lebih kepada sistemnya, lebih kepada pendidikan anak-anaknya, terutama juga banyak juga yang nyinggung soal bullying, ini masih jadi PR. Iya, ini pendidikan akhlak dan moral ya, mungkin juga bisa menjadi evaluasi untuk teman-teman di pendidikan ya, untuk meningkatkan kembali awareness kepada para muridnya agar tidak membullying teman-temannya sendiri gitu. Betul, nih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.